Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak kelas 4 Sina? Semoga di pagi hari ini anak-anak beserta keluarga tetap diberikan kesehatan, menjaga protokol kesehatan, dan anak-anak tetap semangat dalam menerima pembelajaran melalui daring pada pertemuan hari ini. Anak-anak, silakan dibuka LKS-nya halaman 28. Di situ ada materi yang baru. Kita akan memasuki materi yang baru, mempelajari mengenai hubungan antar garis. Yang akan kita pelajari dalam bab hubungan antar garis yaitu pengertian dari garis, meliputi garis, segmen garis, dan sinar garis. Kemudian ada hubungan antar garis yang mempelajari mengenai garis sejajar, garis berpotongan, dan berimpit. Untuk yang pertama kita akan mempelajari mengenai pengertian garis. Garis adalah bentuk yang lurus, yang tipis, dan memanjang tak terbatas kedua arah. Kemudian yang kedua, ruas garis itu adalah garis yang dibatasi dua titik ujungnya. Ruas garis ini bisa disebut juga dengan segmen garis. Yang digaris bawahi sama Bu Guru nanti silakan ditulis di buku tulis. Kemudian contoh dari garis, sinar garis, dan segmen garis itu ada di LKS kalian, silakan dibuka. Bu Guru akan menjelaskan. Jika garis panahnya itu arah panahnya menuju ke arah kanan dan arah kiri, dua-duanya ada arah panah, maka dia dikatakan sebagai garis AB. Kemudian jika arah panahnya menuju salah satu panah ke kanan ataupun ke kiri, salah satu, maka dia disebut dengan sinar garis AB. Kemudian jika dia tidak ada arah panahnya, hanya terdiri dari satu garis saja, maka dia disebut dengan segmen garis. Diulangi sama Bu Guru, jika ada kedua arah panah ke kanan atau ke kiri, maka dia disebut garis. Jika salah satu arah panah, maka dia disebut dengan sinar garis. Jika tidak ada arah panahnya, hanya terdiri dari garis lurus, garis mendatar saja atau garis horizontal, dia disebut dengan segmen garis. Nah, di sini ada latihan soal. Kita berlatih bersama-sama, dikerjakan bersama-sama. Yang nomor 1, dia hanya mempunyai satu arah panah saja, maka disebut dengan sinar garis. Yang nomor 2, dia mempunyai arah panah menuju ke arah kanan dan menuju ke arah kiri, maka disebut juga dengan garis CD. Kemudian yang nomor 3, dia tidak mempunyai arah panah, jadi hanya satu garis saja, maka disebut dengan segmen garis. Kemudian yang nomor 4, karena dia mempunyai arah panah ke kanan atau ke kiri, maka disebut dengan garis GH. Silakan ditulis anak-anak, nanti disalin di LKS-nya. Bagi yang tidak mempunyai LKS, silakan ditulis di buku tulis. Kemudian yang nomor 5, hanya mempunyai satu arah panah saja, maka dia disebut juga dengan sinar garis. Nah, kemudian Bu Guru akan melanjutkan mengenai materi hubungan antar garis. Ada 3 macam hubungan antar garis. Ada dua garis sejajar, ada 2 garis berpotongan, dan yang ketiga ada 2 garis berimpit. 2 garis sejajar seperti yang ada pada gambar di samping. Pernahkah kalian memperhatikan rel kereta api? Apabila kita memperhatikan rel kereta api, jarak antara kedua rel akan selalu sama. Jika tidak, maka akan membahayakan para penumpang yang ada di dalamnya. Maka jika garis tersebut itu sama dengan panjang yang sama, garis yang sama, maka disebut juga dia dengan garis sejajar. 2 garis yang sejajar. Kemudian yang nomor 2, 2 garis yang berpotongan. Pertemuan antara 2 garis yang berpotongan itu disebut juga dengan titik potong. Ya, ini sebagai contoh itu adalah perempatan. Titik potongnya, karena ini ada garis horizontal dan ada garis vertikal, maka titik potongnya yang ini namanya disebut juga dengan, maka titik yang ada di tengah-tengah ini disebut juga dengan titik potong. Nah, adapun
syaratnya dari dua garis berpotongan itu ada dua. Yang pertama, kedua garis tersebut itu harus terletak pada satu bidang. Kemudian yang kedua garis tersebut itu harus mempunyai satu titik persekutuan yang disebut dengan titik potong atau titik bertemunya di mana dua garis tersebut. Kemudian yang nomor 3 ada berimpit. Ini ada tambahan untuk yang dua garis berpotongan. Dua garis berpotongan itu dapat membentuk sudut. Perpotongan antara garis horizontal dan vertikal maka akan membentuk sudut 90 derajat atau yang biasanya disebut dengan sudut siku-siku. Kemudian Bu Guru akan melanjutkan ke dua garis yang berimpit. Dua garis yang dikatakan berimpit jika keduanya terletak satu garis lurus. Dengan demikian, kedua garis tersebut itu hanya terlihat sebagai satu garis lurus saja. Atau yang dikatakan garisnya itu tempuk atau berimpit. Maka sebagai contoh dari segmen garis AB itu berimpit dengan segmen garis CD. Ini ya anak-anak ya. Kemudian ini ada latihan soal, ayo berlatih. Kita kerjakan bersama-sama. Yang F, dia dikatakan garis sejajar karena dua garis yang panjangnya sama. Yang G, ada garis vertikal dan ada garis horizontal, dia bertemu sehingga membentuk sudut siku-siku, maka disebut juga dengan garis berpotongan. Yang H, nah, ada satu garis ke bawah, kemudian ada yang nyerong. Ini disebut juga berpotongan karena dia mempunyai satu titik potong. Kemudian yang J ini dikatakan garis berimpit karena nanti kalau dilanjutkan terus dia akan bertemu. Maka disebut juga dengan garis berimpit. Kemudian anak-anak, untuk yang soal HOTS, nah ini ya, ini sudah ada jawabannya. Yang soal HOTS itu perhatikan gambar berikut. Ini ada 3 buah gambar. Ada satu gambar yang dikatakan sebagai jajar genjang. Yang gambar kedua ada layang-layang. Yang gambar ketiga ada segitiga. Kita akan mencari garis yang sejajar, garis yang berpotongan, dan garis yang berimpit. Yang garis sejajar itu contohnya AB sejajar dengan DC. Kemudian AD sejajar dengan BC dan EF yang sejajar. Ini silakan dicatat ya. Kemudian yang berpotongan, nah AB ini berpotongan dengan BC. Kemudian AD ini berpotongan dengan DC. Nah, kemudian anak-anak ada lagi yang berpotongan BF berpotongan dengan F. Ini ya. Oke. Kemudian yang berimpit anak-anak, karena ini ada 3 bangun, maka BC-nya jajar genjang akan berimpit dengan BC-nya layang-layang. Ya, dikatakan garis berimpit berarti garis yang tempuk ya anak-anak ya. Kemudian BF-nya layang-layang akan berimpit dengan EF-nya segitiga. Nah, itu anak-anak ya. Silakan nanti disalin di LKS-nya atau di buku tulis. Nah, untuk materi hari ini cukup sekian dari Bu Guru. Anak-anak silakan mengerjakan latihan soal halaman 31 nomor 1 sampai 15. Bagi anak-anak yang tergabung di dalam kelompok 2 bisa dikumpulkan di hari Kamis. Bagi anak-anak yang mengikuti pembelajaran daring bisa dikirimkan melalui Japri Bu Guru. 1 sampai 15 ya anak-anak ya, halaman 31 sampai 32. Terima kasih, sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.